Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Tulus Ujianto MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syazara Kholatul Aini dengan NPM 18256017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tata cara penggunaan KimKit sebagai media pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu ada pengertian. KimKit merupakan platform pembelajaran digital berbasis permainan atau game-based learning yang dikembangkan oleh John Sieber pada tahun 2017. Platform ini dirancang untuk membantu guru menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui kuis yang dikemas dalam bentuk permainan. Berbeda dengan platform kuis yang lain, KimKit ini memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik karena siswa memperoleh mata uang virtual atau virtual currency dan jawaban yang benar dan dapat menggunakannya untuk membeli peningkatan power-ups dalam permainan. KimKit dapat digunakan sebagai media pembelajaran, alat evaluasi, latihan soal, maupun sarana meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Platform ini mendukung pembelajaran daring, luring, maupun blended learning. Selanjutnya, ada fungsi KimKit dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai media pembelajaran interaktif, yaitu membuat proses belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, sebagai sarana meningkatkan motivasi belajar, yaitu karena adanya unsur permainan, tantangan, dan penghargaan. Yang ketiga, sebagai pendukung pembelajaran berbasis teknologi, yaitu yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di era digital. Yang keempat, sebagai media latihan soal, yaitu untuk membantu siswa memahami dan meningkatkan materi yang lebih dipelajari. Yang kelima, sebagai alat evaluasi dalam pembelajaran, yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang lain. Selanjutnya ada tata cara penggunaan. Yang pertama, masuk ke akun Google, kemudian ke akun KimKit. Untuk yang pertama kali pakai, jangan lupa klik setup, kemudian pilih continue with Google. Setelah itu, kita mengisi data seperti yang disesuaikan dengan profesinya masing-masing dan negara masing-masing. Setelah itu, tampilannya seperti ini dan kita bisa mulai membuat game atau kuis. Kita contohkan namanya konsep geografi ya, bahasanya Indonesia. Covernya bebas saja ya, bisa dipilih yang mana saja. Dan kemudian kita mau bikin pertanyaan Kit Collab atau mengambil soal dari yang sudah ada seperti ini. Saya ambil contoh yang sudah ada di sini ya, dan kita ambil soal ini ke soal yang kita buatkan. Praktis banget kan? Dan kalau bikin soal sendiri juga bisa. Setelah itu kita mainkan gamenya, bisa dimainkan langsung atau dijadikan tugas. Kita pilih tema yang dimainkan ini, mau yang mana. Ini semua tema itu seru dan menyenangkan banget. Sebelum dimainkan bisa diatur durasi dan pengaturan lainnya seperti ini. Kemudian beritahu anak-anak untuk kode game kit ini dengan memakai kode ini. Setelah udah join gamenya, habis itu memulai gamenya. Dan itu temanya Snowball ya, anak yang sedang bermain sambil belajar. Nah, di sini ada 5 strategi pembelajaran. Yang pertama, ada strategi pembelajaran sebagai apresi atau pretest, yaitu KimKit digunakan di awal pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan siswa tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua, ada strategi sebagai penguatan materi, yaitu setelah guru menjelaskan materi, KimKit digunakan untuk membantu siswa mengulang dan memperkuat pemahaman melalui kuis interaktif. Nah, yang ketiga itu ada strategi pembelajaran kolaboratif, yaitu guru dapat membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk bekerja sama menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tantangan yang diberikan. Yang keempat, strategi evaluasi pembelajaran atau post-test, yaitu KimKit digunakan pada akhir pembelajaran untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, yang terakhir, strategi pembelajaran berbasis game atau game-based learning, yaitu guru memanfaatkan unsur permainan dalam KimKit untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Nah,
Di GameKit ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kita bahas kelebihan dulu. Kelebihannya yaitu yang pertama, tampilan menarik dan interaktif meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, yang kedua, memiliki banyak mode permainan. Yang ketiga, hasil evaluasi tersedia secara otomatis. Yang keempat, dapat diakses melalui berbagai perangkat. Nah, untuk kekurangannya itu yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, sebagian fitur hanya tersedia pada versi berbayar. Yang ketiga, membutuhkan perangkat digital untuk setiap peserta didik. Yang keempat, tidak diawasi, siswa dapat lebih fokus pada permainan daripada materi. Nah, di sini kesimpulannya itu, GameKit merupakan media pembelajaran digital berbasis permainan atau game-based learning yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran secara interaktif dan menyenangkan. Melalui berbagai fitur yang dimilikinya, GameKit berfungsi sebagai sarana menyampaikan materi, latihan soal, serta evaluasi hasil belajar peserta didik. Menggunakan GameKit juga dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dengan penerapan strategi yang tepat ini, GameKit dapat membantu guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan teknologi di era digital ini. Terima kasih.